Saya semester 2 itu jualan pentol. Awal itu modal 5 jutaan. 5 juta untuk beli rombong. Dan bahkan itu uang 5 juta itu saya nggak minta ke orang tua. Jadi walaupun dikasih uang saku waktu itu 1 bulan 300.000. Saya bisa nyisin sebulan 200.000. Pas lagi jaya-jayanya karyawan saya sampai 40. Omset bisa sampai luar biasa dulu itu. Kayaknya tidak dapat dipertahankan. Akhirnya saya ada tabungan sedikit. Waktu itu memutuskan untuk ini gimana? Kalau saya melepaskan ini, tentunya saya harus bertanggung jawab karena saya sudah menikah. Terus kalau saya nggak punya pekerjaan, mau gimana ke depannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ananda Mulya. Saya kelahiran tahun 2000, tepatnya di 2 Mei. Kebetulan saya baru lulus tahun kemarin 2022 bulan Oktober, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Tulungagung. Saya semester 2 itu jualan pentol. Awal itu modal 5 jutaan. 5 juta untuk beli rombong. Dan bahkan itu uang 5 juta itu saya nggak minta ke orang tua. Saya ngumpulin dari uang saku. Semester 1 itu, saya bener-bener hemat. Kebetulan saya kuliahnya kan di Tulungagung. Akhirnya apa? Saya makan ikut orang tua. Jadi walaupun dikasih uang saku waktu itu 1 bulan 300.000. Saya bisa nyisin sebulan 200.000. Yang 100.000 buat beli-beli jajan gitu. Tapi kebanyakan saya masih ikut orang tua. Terus semester 3 jualan bakso di Bravo. Terus semester 4 karena corona sepi, akhirnya saya tutup, masuk di marketplace yang nggak ada basic sama sekali. Kebetulan saya juga kuliah bukan di jurusan bisnis, saya kuliah di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya memaksa diri untuk harus bisa. Itu jualan baju di Shopee. Itu bajunya itu adalah baju bekas atau bisa dikatakan thrifting ya. Waktu itu grafiknya juga luar biasa sih. Menurut saya merintisnya itu juga cepat, naik banget grafiknya. Cuman langsung tiba-tiba kayak gini, langsung menurun. Setelah saya lihat-lihat ternyata itu memang seperti ini. Thrifting itu masih sedikit yang jualan. Jadi misal katakanlah yang jualan A, B, C gitu ya. Nah awalnya ini customernya ada 10.000 gitu ya. Dari 10.000 ini kan beli di saya di A, B, C ini. Terus mereka jadi pengen untuk berbisnis sendiri. Yang awalnya mereka jadi pembeli, akhirnya mereka menjadi penjual. Yang awalnya penjualnya cuma A, B, C, naik jadi A sampai J. Terus setiap bulan seperti itu. Singkat cerita di titik 2022 awal itu udah terlalu banyak banget penjualnya. Terus kayak penghasilan juga udah mulai menurun. Dulu pas lagi jaya-jayanya karyawan saya sampai 40. Omset bisa sampai luar biasa dulu. Kayaknya tidak dapat dipertahankan. Akhirnya saya ada tabungan sedikit. Waktu itu memutuskan untuk ini gimana? Kalau saya melepaskan ini, tentunya saya harus bertanggung jawab karena saya sudah menikah. Terus kalau saya nggak punya pekerjaan, mau gimana ke depannya? Apalagi masa depan saya masih panjang. Ada tabungan sekitar kurang lebih 300-an. Ini pengennya yang 100 juta untuk bikin juragan sambal bakar. Yang awalnya budget saya 100 juta membengkak sekitar 200 juta sekian. Saya waktu itu pusing. Maksudnya pengennya itu 200 juta ini buat cadangan. Nantinya kalau ini ada gagalnya, saya masih punya tabungan lain untuk membuka bisnis yang lain. Karena sudah terlanjur nyemplung, kita harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisnis baru kita. Saya pengen membawa nuansa lalapan tapi di tempat yang lebih nyaman. Terus harganya juga saya pengennya itu sekelas dengan yang pinggir jalan, walaupun tempatnya nyaman daripada yang pinggir jalan, seperti itu. Saat ini diharuskan untuk berinovasi kan, seperti itu. Kalau cuman biasa aja walaupun dipush dengan sosial media, menurut saya kurang bagus juga. Jadi harus ada inovasi. Kebetulan di Tulungagung waktu itu masih sedikit yang jual lalapan tapi sambalnya yang dibakar dulu, dicobek. Itu sebenarnya saya mengangkat tema dari sambal gamis. Saya mengadopsi dari situ. Gimana caranya lalapan yang udah dikenal di Tulungagung bisa membawa sambal dari Kalimantan. Akhirnya saya tidak mengambil nama sambal gaminya, saya mengambil nama sambal gami. Tentu orang sini akan
bertanya-tanya, sebenarnya apa sih sambal gami? Kan harus ada proses untuk berpikir dulu seperti itu. Akhirnya saya mencari nama yang mudah dicerna, akhirnya sambal bakar. Oke, udah di spesifik lagi kan, sambal bakar. Nah, ini menunya kita tetap membawa konsep lalapan yang ada di Tulungagung. Tentunya nggak lepas dari ayam goreng, bebek, lele, dan tempe. Mungkin kalau kita cuman menunya ini, itu kan nggak ada uniknya sama sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk menambah menu yang lebih bervarian. Ada yang namanya udang, cumi, belut, nila, bahkan sampai bakso goreng juga ada di Juragan Sambal Bakar. Nah, sambal bakar udah ketemu. Kebetulan di sini menunya udah banyak. Kalau namanya Juragan Lauk Sambal Bakar kan terlalu panjang. Akhirnya saya singkat dan saya padatkan yang mudah dihafal, mudah diucap juga, Juragan Sambal Bakar. Pemilihan lokasi kebetulan saya sesuaikan dengan pasar di Tulungagung. Maksudnya orang-orang Tulungagung itu kebanyakan cari makan malam, khususnya kayak lalapan ayam goreng itu di sekitar Pasar Ngemplak gitu. Soalnya di area Pasar Ngemplak itu kalau dijumlahkan ya, yang jual ayam goreng atau lalapan itu lebih dari 10 orang, bahkan lebih dari 20 orang kayaknya. Bahkan di satu Pujasera itu yang jual lalapan itu banyak banget. Akhirnya kan bisa disimpulkan, oh ternyata orang-orang itu cari lalapan atau ayam goreng atau bebek goreng itu di sekitar situ. Berarti saya nggak boleh jauh-jauh dari situ gitu. Saya emang apa ya, dari jualan pentol dulu saya tahu caranya kalau kuliner itu biar meledakin promosi itu seperti apa, yaitu harus ada inovasi, digenjot di sosial media. Udah, sebenarnya cuman itu aja triknya. Kalau di sosial media kan kita harus tahu dulu apa yang bikin produkku ini menjadi gosip di masyarakat, seperti itu. Apa yang bisa bikin gosip di masyarakat itu harus ditunjukkan yang paling utama, seperti itu. Itu udah pasti langsung cepet, orang pasti kayak penasaran, orang ingin mencoba. Dan selain itu saya menampilkan harga juga di setiap postingan promosi. Karena apa? Karena mungkin saya takutnya kalau orang cuman tahu, wah tempatnya kok luas, takutnya ini nanti mahal karena tempatnya luas atau besar. Waktu itu saya endorse akun lokalan. Kalau hasil itu tentunya sesuai ekspektasi. Yang pasti udah balik modal. Yang jelas di 1 tahun itu udah balik modal. Terus ya alhamdulillah bisa menabung juga dari jualan ini. Walaupun awalnya itu mungkin ya saya yakin ini kalau emang nggak berhasil nanti uang saya hilang gitu kan. Sebenarnya kalau dikatakan ragu-ragu itu ada ragunya, karena uang 200 juta dibuat modal langsung nggak megang sama sekali kan bisa dikatakan ragu. Cuman ya wes lah, ternyata setelah 1 tahun ini keraguan-raguanku itu bisa terjawab. Ternyata walaupun cuman jualan lalapan, ternyata bisa untuk hidup, bisa untuk menabung, bisa untuk beli kebutuhan sehari-hari lah. Kalau usaha kuliner sebenarnya yang susah itu di awal sih Mas. Awal itu karena mungkin di luar sana orang-orang yang udah expert mungkin memanggil chef atau seperti apa untuk menemukan resep. Saya itu sebenarnya nggak pintar masak, cuman suka nyoba masak. Akhirnya yang bikin saya ribet awal itu menemukan resep, nyoba-nyoba, terus kayak apa ya, intinya praktek itu memakan waktu yang sangat luar biasa juga. Saya dengan istri itu nyoba mulai dari sambal, terus rasa ayam dan lain-lain. Itu kebetulan waktu itu saya udah punya calon pegawai yang akan untuk masak. Itu adalah tetangga dari istri saya. Dulu itu kan beliau ikut kami juga untuk nyetrika baju-baju thrift kan. Nah, saya menemukan beliau menambahkan seperti itu. Akhirnya ketemu, akhirnya mufakat seperti itu. Selain menentukan resep adalah sumber daya juga. Mungkin saya mencari pegawai waktu itu tidak spesifik. Harusnya kalau saya jualan kuliner itu harusnya cari pegawai itu yang sudah punya pengalaman di kuliner juga. Syukur-syukur kalau jualan bakso harus cari pegawai yang pernah kerja di warung bakso seperti itu, karena ngajarinya nggak terlalu lama. Dulu itu saya yang menjadi PR, kebanyakan dari pegawai saya belum pernah bekerja di kuliner, apalagi di bidang yang sama seperti itu. Akhirnya saya harus ngajarin dari awal, harus turun tangan buat ngajarin sampai bisa. Kan saya juga bisa dikatakan pemula untuk di kuliner itu, jadi kayak saya SOP itu juga masih belum berjalan dengan baik, masih sangat sulit untuk autopilot karena memang sistemnya juga masih kurang rapi. Cuman yakin aja bahwasanya saya pasti bisa itu.
fenomena kuliner yang awal buka rame, membludak banget. Terus setelah 3 bulan atau 4 bulan menurun jadi sepi, itu sebenarnya hal yang lumrah. Cuman dari situ kan bisa dicari kelemahannya. Akhirnya saya pasti nggak mau seperti itu. Tapi gimana caranya kan seperti itu kan. Dulu itu punya target, kita lihat 2 bulan dulu. 2 bulan gimana? Masih tetap rame nggak seperti ini? 2 bulan tetap rame. Oke, setelah 2 bulan kita lihat setelah 4 bulan. Maksudnya, oh ternyata ini trik kita berhasil. Nah, triknya apa? Triknya itu yang pertama tentu inovasi. Inovasi kan sebenarnya trik untuk meledakkan promosi awal. Terus untuk mempertahankan tentunya yang harus dijaga adalah servis, harga, terus rasa. Menurut saya rasa itu sebenarnya penting, cuman pentingnya itu masih penting servis atau harga gitu, karena sedang-sedang nggak masalah, yang penting itu tadi servisnya bagus, harganya juga bisa bersaing, ada inovasi, udah itu udah bisa memanipulasi sebenarnya. Cuman kalau di 3 ini bisa berhasil semua, bisa mementingkan ini semua, dan kebetulan Juragan Sambal Bakar juga sangat mengutamakan rasa juga, karena walaupun itu saya anggap tidak penting tapi saya tetap mengutamakan rasa. Akhirnya yaitu ketiga unsur ini sudah saya lengkapi, sudah saya penuhi. Melihat 2 bulan masih rame, akhirnya sampai sekarang masih rame karena ketiga unsur ini sudah saya penuhi. Saya ke depan tentunya punya planning juga. Jadi untuk pertama itu saya ingin bikin usaha kuliner baru lagi. Tentunya saya nggak mau stuck di situ aja. Yang planning kedua membuat cabang Juragan Sambal Bakar. Jadi justru saya membuat cabang Juragan Sambal Bakar ini saya jadikan planning kedua. Karena apa? Karena saya masih kurang puas dengan Juragan Sambal Bakar ini sebenarnya kalau dari hati paling dalam. Karena apa? Juragan Sambal Bakar ini saya merasa keuntungan itu masih kurang maksimal seperti itu. Jadi memang saya jualannya murah, terus servisnya juga bagus, mungkin sambalnya banyak dan lain-lain. Cuman dari itu akhirnya dari segi profit itu kurang maksimal. Akhirnya makanya saya kenapa pengen membesarkan atau membuka cabang Juragan Sambal Bakar ini, saya jadikan planning kedua, karena saya pengen di planning yang pertama ini saya buka dulu. Kalau ini memang benar-benar berhasil, terus profitnya lebih banyak, maka untuk membuka cabang Juragan Sambal Bakar ini bisa saya tunda lagi. Saya bisa memprioritaskan mana profit yang lebih banyak seperti itu. Soalnya kalau membuka Juragan Sambal Bakar misal di kota lain, itu kalau omsetnya juga tidak maksimal, maka profitnya juga tidak maksimal. Akhirnya apa? Untuk balik modal juga terlalu lama. Itu mungkin kalau modal sendiri ya nggak masalah, tapi nanti kalau mungkin ada investor seperti itu, nanti malah takutnya mengecewakan seperti itu. Di semester 4 saya kan waktu itu kan udah jualan pentol, jualan bakso, kan sambil kuliah sambil jualan itu. Kebetulan waktu itu tanah sebelah rumah itu kan dijual, terus harganya kalau nggak salah 350 jutaan, sama orang tua disuruh beli atas nama saya. Kan saya nggak punya uang, akhirnya dipakai uang orang tua, terus saya harus nyicil. Saya nyicilnya ke orang tua itu 10 juta. Terus karena corona itu saya sepi, selama berbulan-bulan sepi, dia tetap mengupayakan, tetap nyicil, tapi saya mengajukan keringanan ke orang tua. Gini bilang, "Mah, ini jualanku agak sepi. Ini karena gini-gini," saya jelaskan. Terus akhirnya aku tak nyicil cuman 5 juta. Akhirnya itu 5 juta, ya wis akhirnya di ACC sama orang tua. Ya wis nggak apa-apa, wis dicicil sepisahannya. Akhirnya saya penghasilan itu nggak ada 5 juta. Wah, ini wis nggak kuat. Akhirnya punya modal kalau nggak salah 20 juta. Waktu itu uang tinggal 20 juta. Saya wis ini 20 juta ini buat kulaan bal waktu itu. Untuk jualan di marketplace itu tadi kok langsung enak. Maksudnya biasanya yang namanya yang namanya merintis itu kan kayak agak sulit gitu. Saya merasakan sulit untuk jualan di marketplace ini cuman bentar. Cuman berapa ya? Seminggu sampai sebulan itu agak goyah. Setelah 1 bulan itu langsung meledak, langsung luar biasa. Ini kayak udah bisa nabung, udah bisa nyicil balik 10 juta lagi. Akhirnya ya itu tadi titik terendah saya itu. Kalau menurut
menurut saya kunci sukses diri saya sendiri itu sebenarnya yang pertama doa dari orang tua. Tanpa saya sadari mungkin orang tua mungkin udah mendoakan anaknya. Terus selain itu mungkin juga kalau ditarik ke belakang ini adalah efek dari sesuatu yang sudah dilakukan orang tua, mungkin seperti itu. Karena kenapa kok aku bisnis yang mungkin yang biasa-biasa aja tapi bisa berhasil? Karena ya itu tadi efek yang pernah dilakukan orang tua zaman dulu mungkin seperti itu. Yang kedua, selain doa dari orang tua dan kebiasaan dari orang tua, tentunya bisa dikatakan sedekah. Sedekah itu sangat penting. Dari awal saya jualan pentol, saya jualan bakso, itu memang saya mengutamakan sedekah. Walaupun saya punya uang sekian, saya tetap harus menyisihkan sekian untuk bersedekah. Mungkin kita secara finansial kita berkurang, tapi mungkin saya juga tidak tahu, mungkin tanpa kita sadari sudah pintu rezeki kita itu semakin membuka, seperti itu. Mungkin seperti itu memudahkan saya untuk melakukan sesuatu, terus kayak membuka suatu usaha diperlancar seperti itu. Selain itu tentunya berbuat baik kepada sesama itu memang juga saya pegang erat gitu. Jangan sampai saya melukai, misal saya melukai hati seseorang, saya harus segera meminta maaf seperti itu. Cara saya untuk belajar atau meningkatkan skill saya otodidak. Jadi saya sebenarnya itu kayak kan awalnya nggak punya basic kayak orang tua saya juga bukan di bidang kuliner, bukan di bidang fashion, tapi saya mencoba di situ dan akhirnya bisa itu karena ya memang meraba-raba. Jadi misal saya pengen jualan ini, walaupun saya nggak bisa, saya eksekusi dulu, nanti urusan bisa atau enggaknya itu bisa dipelajarin karena saya percaya dengan yang sering dibicarakan orang. Tidak ada yang tidak mungkin, yang pertama. Yang kedua adalah semua orang itu bisa, maksudnya misal ada orang yang bisa ini, kita sama-sama makan nasi, jadi kita pasti bisa seperti itu. Soalnya kalau kita mikirnya aduh aku nggak bisa ini, aku takut ini, nanti resikonya seperti ini, itu nggak bakalan jalan-jalan seperti itu. Sebenarnya umroh itu adalah kita itu dipanggil, dan mungkin Allah itu tidak memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan yang dipanggil. Jadi memang saya dengan istri itu kayak kita harus berangkat umroh dalam waktu dekat. Jadi waktu itu saya memang benar-benar uang barusan berkurang untuk buat keperluan. Kebetulan saya kemarin akhir tahun kemarin itu juga saya bikin bisnis baru juga, jualan bakso. Itu juga mengeluarkan modal juga paling enggak 50-an juta. Jadi walaupun saya pas-pasan berunding dengan istri bahwasanya kita harus dalam waktu dekat harus berangkat ke tanah suci. Karena apa? Karena memang saya merasa kayak kita sudah diberikan apa yang kita mau, mosok kita nggak mau sowan ke sana seperti itu. Akhirnya walaupun saya lagi merasakan uang dari mana kan kayak gitu kan, berpikir kayak gitu, uang dari mana untuk berangkat gitu kan, tapi ya wis lah, itu pikir carry. Akhirnya saya langsung segera ngontek salah satu travel yang ada di Jakarta. Terus saya bisa dicicil kalau nggak salah 3 kali apa berapa gitu. Untuk masalah tabungan berkurang wis dipikir carry, tabungan nggak bertambah-tambah pikir carry, yang penting kita berangkat dulu seperti itu. Saran saya untuk teman-teman khususnya mahasiswa, teman-teman jangan berpikir untuk menghasilkan uang itu nunggu lulus. Sebenarnya kalian itu bisa mencicil untuk menghasilkan uang mulai dari sekarang. Walaupun kalian masih semester 1, semester 2, itu nggak ada salahnya kalian mencoba untuk memulai menghasilkan uang atau berbisnis atau bekerja. Kebetulan saya dulu juga mulai dari semester 2 udah mulai menghasilkan uang dari berbisnis. Jadi kalau kalian sudah memulai bisnis mulai dari sedini-dininya, maka pengalaman kalian jauh lebih banyak daripada mereka yang menunggu lulus untuk menghasilkan